tahu yang tidak terekspos begitu banyak. Kadang-kadang baik pemerintah sipil maupun para aparat penegak hukum kadang-kadang melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi baik secara verbal, non verbal kepada banyak profesi wartawan yang kita tidak tahu. Kadang-kadang mereka mau melapor kemana, kadang-kadang mereka mau melapor ke organisasi pers, mereka juga tak tahu bagaimana persisnya mekanisme yang ada, dan kadang mungkin juga mereka justru disalahkan. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya PPDI hadir, kami betul-betul ingin berkiprah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers, ya, bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dan kemudian di pasal 7, setiap wartawan bebas atau berhak memilih organisasi manapun dia ingin bernaung, seperti itu. Jadi kita berhak dan punya wewenang juga, ya, diatur oleh Undang-Undang Pers, bahwa kita bagian daripada masyarakat, ya. Karena pada prinsipnya semangat dari Undang-Undang Pers adalah itu kedaulatan, kemerdekaan pers itu adalah merupakan kedaulatan masyarakat Indonesia di dalam kebebasannya menyampaikan pendapat, pikiran, dan segala kreativitas setiap masyarakat di dalam menyampaikan pendapatnya dan juga berkumpul berserikat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya saya mau katakan, pertama, bahwa UKW dengan SKW itu sebenarnya tidak bertentangan, atau katakanlah tidak boleh kita pertentangkan, sebab versinya sudah beda. Sebenarnya kan kalau mau jujur saya katakan, saya akan menimpali apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Pusat, Pak Atal Depari itu, yang menyebut bahwa UKW yang berhak melakukannya adalah Dewan Pers. Dan kemudian beliau juga menyebutkan di berbagai media bahwa pers dalam kerja jurnalistiknya tidak tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu ya. Artinya apa? Itu disampaikannya ke publik adalah berkat daripada adanya program yang diluncurkan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia yang akan melakukan SKW, itu sertifikasi kompetensi wartawan. Nah, saya akan kemudian mengkritik dan kemudian ingin meluruskan bahwa sebenarnya kan kalau Dewan Pers itu secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pers tidak terlegitimasi tentang kewenangan dia membuat UKW yang konon UKW-nya dianggap sebagai sertifikasi kompetensi. Kalau itu UKW dalam artian peningkatan, ya, kualitas sumber daya manusia atau wartawan yang ada di lingkungan Dewan Pers, atau itu keliru, karena yang bisa melakukan itu hanya satu lembaga, yaitu lembaga BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalau kemudian dikatakannya bahwa pers bekerja tidak tunduk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja, saya kira tidak relevan. Karena memang dunia ketenaga kerjaan pun, Menteri Ketenaga Kerjaan pun tidak pernah ingin atau akan melakukan semacam mengoverlappingkan aturan-aturan yang ada di Dinas Tenaga Kerja kepada dunia pers, tidak juga, gitu loh. Karena kalau kita merujuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, itu dia memberikan delegasi, itu kan namanya kewenangan delegasi yang diberikan kepada BNSP. Nah, oleh BNSP sebagai penerima delegasi melakukan tugas tupoksinya, ya kan, sesuai peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018, melakukan sertifikasi kompetensi dengan memberi mandat lagi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Jadi ini jelas rentetan daripada aturan hukum, sistem hukum itu tidak ada masalah lagi. Karena memang semangat daripada BNSP bukanlah ingin mencampuri kehidupan pers secara substansi. Dia tidak ingin mencampur secara substansif begitu. Dia kan hanya ingin memberi pengakuan dari negara bahwa wartawan ini betul dia telah mampu, ya kan, untuk melakukan keahlian di dalam bidang persnya, melakukan tugas jurnalistiknya sesuai, kan gitu ya, dengan kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh negara, gitu loh. Karena itu kan skema-skema yang dibuat oleh BNSP itu kan atas nama negara. Jadi kenapa negara membuat skema itu biar sesuai kriterianya, agar sesuai dan bersinkronisasi dengan Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi kerja nasional Indonesia.
Dengan itu tujuannya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di bidang segala bidang tenaga kerja, ya, agar kemudian mendapatkan taraf hidup yang lebih baik ke depan. Karena perjuangan kehidupan dunia tenaga kerja ini kan dari waktu ke waktu kan meningkat, persaingannya, kesempatan, peluang seiring bertambahnya jumlah manusia, populasi penduduk kan. Kemudian belum lagi kita masuk kepada namanya kesepakatan di dalam MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana ada salah satu keputusan dan kesepakatannya akan dapat saling memasuki negara masing-masing untuk mencari kerja. Jadi di sini negara kita sebenarnya sudah sangat luar biasa mempersiapkan dirinya